Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah bersama-sama kita meluangkan waktu untuk mendengarkan sabda Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari Ibrani pasal 3 ayat 7 sampai dengan 9. Firman Tuhan demikian. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Saudaraku, seringkali tidak mudah bagi kita untuk begitu saja percaya pada pendapat atau kesaksian orang lain. Bahkan andai banyak kesaksian dan bukti disampaikan, belum tentu juga bagi seseorang untuk serta-merta mengaminkan semua itu. Hal ini dimungkinkan terjadi karena Tuhan menciptakan kita dilengkapi dengan akal budi yang membuat kita dapat mengolah berbagai informasi, menganalisanya, lalu dengan kehendak bebas yang Tuhan berikan, kita juga dapat mengambil sikap bagi diri kita sendiri. Hal inilah yang juga memungkinkan manusia memutuskan sesuatu yang keliru dan bertindak salah. Penulis surat Ibrani melihat kecenderungan hal ini terjadi pada jemaat yang menjadi tujuan suratnya. Jemaat itu adalah jemaat generasi kedua dan ketiga, di mana para pendahulu mereka telah banyak yang meninggal dunia. Kisah-kisah dari saksi mata kehidupan Yesus di dunia sudah tidak dapat mereka dengar lagi, digantikan dengan berkembangnya ilmu filsafat yang sangat menekankan cara berpikir yang logis. Lalu muncullah berbagai pengajaran yang mulai meragukan ketuhanan Yesus. Orang-orang Kristen yang tersebar di berbagai tempat ini mulai gamang. Terlebih, mereka juga menghadapi tekanan yang berat oleh karena kepercayaan mereka pada Yesus. Banyak yang menghadapi persekusi atau tindakan kekerasan, hingga mati sebagai martir. Banyak pula yang menghadapi hambatan-hambatan hingga harus sembunyi-sembunyi beribadah. Itu semua terjadi dan menjadikan sebagian dari mereka bimbang. Untuk itulah penulis memberikan kesaksian kepada mereka agar mereka tetap percaya. Penulis surat Ibrani mengutip yang dituliskan di dalam kitab Keluaran dan juga kitab Mazmur dan memakai kisah bangsa Israel agar mereka tidak mengulang kesalahan yang sama. Israel mengeraskan hati dengan terus meragukan kesetiaan dan pemeliharaan Tuhan. Padahal mereka telah mengalami berbagai macam mukjizat, baik di padang gurun selama 40 tahun maupun dalam sejarah bangsa mereka. Akibat kebebalan hati mereka, banyak dari antara orang Israel yang tidak diperkenankan masuk ke Kanaan dan mati di padang gurun. Saudaraku yang terkasih, mari kita belajar dari bangsa Israel. Bukan kebebalannya yang kita tiru, namun kita belajar agar kita tidak mengulang kesalahan yang sama. Mari kita tidak mengeraskan hati dengan mengandalkan pengetahuan kita sendiri, tetapi mari kita meminta Tuhan untuk melembutkan hati kita dan membuat kita peka untuk mendengar suaranya melalui berbagai macam peristiwa yang kita temui sehari-hari. Mari kita mengingat-ingat selalu perbuatan baik Tuhan dalam hidup kita setiap hari, agar kita semakin diteguhkan dan dapat merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Mari kita terus meyakini dan tidak meragukan pemeliharaan Tuhan bagi kita sepanjang hari. Dengan penuh semangat dan gairah, mari kita menjalani kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Saudaraku, mari bersama kita bersatu di dalam hati. Kita akan membawa doa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami mengucapkan syukur atas rahmat, anugerah, dan kasih setiamu kepada kami. Saat ini Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, yang memerlukan perawatan bagi pemulihan tubuh mereka, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Berkatilah mereka Tuhan dalam masa pemulihan dan juga pengobatan. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang saat ini memulai studi di lingkungan yang baru,
Bahkan mungkin di antara mereka harus berpisah dari keluarga. Jagailah mereka Tuhan, pertemukanlah mereka dengan komunitas yang baik, agar mereka juga tetap dapat terpelihara kehidupan iman dan terjaga untuk terus dapat menjalani hidup di dalam terang Tuhan. Kami juga berdoa untuk kepanitiaan yang ada di GKJ Joglo, juga untuk komisi, tim dan bebadan, agar setiap kami melakukan tugas dan tanggung jawab kami dengan penuh dedikasi dan memfokuskan diri hanya kepada kemuliaan nama-Mu saja. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.